Oke, sahabat semua, kita lanjutkan generalisasi dari problem kita sebelumnya. Kalau tadi kita menghitung dengan jika diberikan nilai min dan variansi dan kovariansinya tertentu. Nah, sekarang coba kita generalisasi. Kalau kita misalnya punya masing-masing minnya konstan, variansinya konstan, dan demikian juga dengan kovariansinya juga dengan konstan. Bagaimana rumusan umumnya? Jadi kita coba untuk menggali bisa nggak kalau kemudian saya nanti punya misalnya minnya variasinya sigma, jadi nanti saya tinggal plugin saja, saya tidak perlu untuk mencari atau menyelesaikan dengan menggunakan dua persamaan tadi, ya, karena tadi kan sebenarnya variansi, kovariansi dan minnya itu kan konstan, jadi saya bisa nanti generalisasikan. Oke, normal equation-nya saya sudah copy di atas ini. Jadi kalau saya misalnya punya min-nya adalah mu, kemudian variansinya sigma kuadrat, kenapa ini? Oke, nah ini. Ya, ini. Jadi variansinya sigma kuadrat dan kemudian kovariansinya adalah rho sigma kuadrat, ya, karena Anda tahu bahwa rho atau koefisien korelasi itu adalah kovariansi dari dua variabel random dibagi dengan masing-masing standar deviasinya. Kalau saya punya di sini adalah variansinya x sigma kuadrat, maka standar deviasinya sigma. Dan untuk semua J sama, jadi saya punya sigma lagi. Sehingga nanti Anda dapatkan, Anda punya kovariansinya itu adalah rho sigma kuadrat. Makanya saya punya rumusan seperti ini. Nah, coba kita mencari, yang pertama tentu saja unbiased equation-nya. Tapi ini bisa kita lanjutkan sampai nanti kita bisa dapatkan credibility premium-nya. Coba kita nanti akan lanjutkan sampai situ. Tapi sebelumnya tentu saja Anda perlu untuk mencari tahu unbiased equation-nya, persamaan unbiased-nya, dan kemudian nanti kita lanjutkan ke normal equations dan kemudian nanti kita bisa selesaikan. Oke, saya bisa mulai dari unbiased equation-nya. Kita punya persamaannya adalah ini. Ini saya punya min dari xn plus 1 ditambah dengan alpha 0 ditambah dengan jumlahan alpha j min dari xj. Kalau saya punya min dari xj-nya itu mu untuk semua j, maka saya punya persamaan ini menjadi mu sama dengan alpha 0, ini head ya, ditambah dengan jumlahan alpha j, j-nya dari 1 sampai n, dikalikan dengan mu, karena min-nya adalah mu semua. Dan kalau saya bagi dengan mu semua, maka nanti saya punya jumlahan alpha j, j-nya sama dengan 1 sampai n, bersama dengan 1 dikurangi alpha 0 dibagi mu. Jadi persis dengan apa yang kita punya di sini. Oke, ini yang pertama. Jadi saya punya ini yang pertama. Nah, sekarang yang kedua. Yang kedua adalah kita gunakan normal equations. Normal equations-nya mungkin saya tuliskan di bawah, gitu ya. Kita cari di bawah. Oke, kita punya ini. Dan seperti yang tadi saya breakdown ini menjadi dua, yaitu yang sama dengan yang j-nya sama dengan i dan yang j-nya tidak sama dengan i. Kalau j-nya sama dengan i, maka saya punya alpha i, ini head semua ya, kovariansi dari x i dan xi ditambah dengan jumlahan alpha j kovariansi dari xj xi, j-nya sama dengan 1 sampai n, j-nya tidak sama dengan i,
Oke, jadi ini kenapa kita perlu bedakan itu, karena kita tahu bahwa kovariansi dari XI dan XI itu adalah variansi, dan nilai dari variansi dan kovariansinya tadi berbeda. Oke, nah untuk setiap I tidak sama dengan J, kita kalau ini pasti tidak sama dengan J, karena untuk yang pertama ini karena N plus 1, sementara I-nya itu adalah dari 1 sampai N. Jadi saya punya di sini pasti berbeda. Yang kita perlu hati-hati adalah yang di belakang ini, karena dia memuat variasi. Tidak hanya, kadang kalau kita baca sekilas itu seakan-akan itu kovariansi semua, tapi sebenarnya ada satu variasi di situ ketika J-nya sama dengan I. Oke, saya punya kovariansi adalah sigma, rho sigma kuadrat. Kemudian yang di sini itu saya punya alpha I kalikan dengan kovariansi dari XI dan XI itu adalah variansi. Variansi saya punya sigma kuadrat ditambah dengan jumlahan alpha J, J-nya dari 1 sampai N, J-nya tidak sama dengan I. Kovariansi dari XJ, XI itu adalah rho sigma kuadrat. Oke, saya kemudian sama dengan yang tadi, gitu ya. Saya mau gabungkan, jadi ini adalah J-nya 1 sampai N, alpha J, ini head semua, rho sigma kuadrat, J-nya tidak sama dengan I, ditambah dengan alpha I sigma kuadrat, saya kalikan 1 dikurangi rho ditambah dengan rho. Karena kan ini sebenarnya sama dengan 1. Tapi coba saya buat seperti ini. Kenapa? Karena ini kemudian nanti bisa saya breakdown menjadi 1 dikurangi rho ditambah dengan rho. Kenapa begitu? Karena yang 1 itu nanti saya akan masukkan ke dalam sana, sehingga saya buat formatnya yang mirip dengan yang di depan. Oke, sehingga ini akan nanti jadinya adalah alpha I sigma kuadrat 1 dikurangi rho ditambah alpha I sigma kuadrat dikali rho. Oke, dan yang belakang ini nanti kita masukkan ke dalam, sehingga nanti saya punya ini adalah alpha I saya tuliskan juga yang jumlahan saja dulu, jumlahan alpha J rho sigma kuadrat, J-nya dari 1 sampai N, saya tidak saya tidak batasi untuk J tidak sama dengan I, karena saya sudah tambahkan dengan untuk yang di belakang ini. Tinggal saya punya sisanya, yaitu alpha I head dikali dengan sigma kuadrat kali 1 dikurangi. Oke, jadi ini persamaannya. Kemudian kalau Anda perhatikan, ini memuat sigma kuadrat semua, gitu ya, sehingga nanti saya bisa sederhanakan menjadi rho sama dengan jumlahan J-nya 1 sampai N alpha J rho ditambah dengan alpha I 1 dikurangi rho. Oke. Nah, sehingga di normal equations itu kita punya persamaan ini. Ya, sini saya tuliskan persamaan yang kedua. Kemudian coba kita gunakan apa yang kita punya tadi ya, atau sebenarnya ini bisa saya bawa ke depan ya rho-nya karena dia konstan, jadi saya tulis. Oke. Nah, sementara yang tadi saya punya persamaannya kan jumlahan XJ 1 dikurangi lambda 0 per mu, sehingga nanti saya masukkan di sini ini sama dengan rho dikali 1 dikurangi alpha 0 dibagi mu ditambah dengan alpha I 1 dikurangi rho. Oke. Dengan manipulasi aljabar biasa, saya bisa mendapatkan bahwa nanti
ini kan tinggal saya punya row di sini, yang di depan, dan saya punya row yang di belakang, sehingga ini nanti cancel out, sehingga nanti saya punya persamaannya adalah row alpha 0 hat dibagi mu sama dengan alpha i kali 1 minus row. Sehingga nanti saya punya alpha i itu sama dengan row dikali alpha 0 dibagi mu dikali 1 minus row. Oke, ini yang kita punya untuk alpha i. Kemudian kalau saya jumlahkan semuanya, saya jumlahkan gitu ya, saya jumlahkan alpha i sama dengan jumlahan row alpha 0 dibagi dengan mu 1 minus row. Anda tahu bahwa ini tidak memuat i, i-nya 1 sampai n, i-nya 1 sampai n, sehingga saya pengen tahu di awal jumlahan ini adalah 1 minus alpha 0 per mu sama dengan ini adalah n row alpha 0 hat mu 1 min row. Oke. Saya bawa ke kiri semua, saya jadinya adalah 1 sama dengan n row alpha 0 dibagi mu 1 min mu ditambah dengan alpha 0 dibagi mu. Oke, ya samakan penyebutnya, jadikan 1 minus row, kemudian Anda paskan saya punya alpha 0 hat itu sama dengan n row ditambah dengan 1 min row dibagi mu dikali 1 min row, sehingga nanti saya punya alpha 0 nya adalah mu dikali 1 minus row dibagi 1 minus row ditambah dengan n row. Oh, saya bisa rapikan, ini menjadi 1 minus row dibagi 1 minus row ditambah dengan n row dikali dengan mu. Anda sudah dapatkan alpha i dan untuk setiap i dan alpha 0 hat. Sebentar, alpha i-nya sudah. Oh, kalau saya dapatkan alpha 0-nya ini, berarti nanti alpha i-nya, berarti kan saya belum ya, alpha i-nya adalah row dikali alpha 0 hat dibagi mu 1 min row, jadinya adalah row dibagi mu 1 min row dikali 1 min row ditambah n row mu. Oke, ini bisa saya cancel, sehingga saya punya row dibagi dengan 1 minus row ditambah dengan n row. Oke, ini adalah alpha i. Saya jadi punya alpha i hat. Jadi saya sudah dapatkan semua parameter yang saya perlukan, sehingga kemudian saya bisa dapatkan nanti credibility premiumnya. Jadi Bunman credibility premium saya itu adalah alpha 0 ditambah dengan jumlahan alpha xi, ini dari 1 sampai n. Oke, alpha 0 nya adalah 1 minus row dikalikan dengan mu dibagi 1 minus row ditambah dengan jumlahan alpha i hat saya adalah row dibagi 1 minus row ditambah n row, ini dari 1 sampai n dikali xi. Oke,
Oke, saya rapikan ini menjadi 1 minus rho, 1 minus rho ditambah n rho dikali mu. Nah, ini adalah min. Kemudian saya keluarkan yang konstan, rho dibagi dengan 1 minus rho ditambah n rho. Sisanya adalah jumlahan dari xi. Oke, karena saya bawa ke rata-rata, saya bagi n, kemudian saya kalikan dengan n di sana. Sehingga nanti saya punya yang di akhir, ini saya punya x bar. Sama, karena saya mau bawa ke bentuk umum yang kemarin sudah kita pelajari di dalam credibility. Jadi saya punya 1 minus rho, 1 minus rho ditambah dengan n rho, mu ditambah dengan rho n dibagi 1 tetap 1 dikurangi rho ditambah dengan n rho dikalikan dengan x bar. Maka kita kemarin kan notasikan zx bar dikalikan dengan, atau saya balik begitu ya, saya balik aja, saya taruh di depan. Oke, saya punya ini, kemudian saya ini di belakang. Oke, saya tambahkan. Dan ini saya notasikan dengan Z. Jadi 1 Z. Sehingga nanti saya punya adalah ZX bar ditambah dengan 1 minus Z. Oke. Jadi, ini adalah Bullman credibility. Jadi kalau Anda punya bentuk umum model yang seperti ini, minnya sama semua, variansinya sama semua, dia independen kovariansinya juga sama, maka kemudian Anda bisa gunakan nanti Z-nya itu adalah, dengan Z itu adalah n rho dibagi dengan 1 minus rho ditambah dengan n rho. Sehingga nanti Anda bisa dapatkan ini nilainya. Sehingga tinggal Anda masukkan saja, Anda gunakan rho-nya berapa, kemudian n-nya berapa, kemudian saya bisa cari Z-nya. Oke, ini adalah presentasi kita untuk Bullman credibility premium. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.